Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, saya maafkan. Amalan apa yang dilakukan seorang wanita kalau lagi haid? Saya sering jawab ini sering saya ditanyakan oleh perempuan atau akhwat kita. Perempuan-perempuan yang tengah dalam keadaan haid boleh mengerjakan amalan-amalan yang bisa ia kerjakan dalam keadaan haidnya, yang tidak biasa ia kerjakan dalam keadaan sucinya. Jadi saat Anda dalam keadaan suci, misalnya Anda boleh tunaikan sholat, itu biasa, baca Quran itu biasa, gitu kan, dan sebagainya. Tapi dalam keadaan yang tidak suci, Anda nggak bisa sholat, yang perempuan. Kemudian juga Anda nggak bisa baca Al-Quran, menyengaja baca Quran nggak bisa. Kalau megang mushaf bisa, boleh, nggak ada masalah, gitu kan. Jadi saya sarankan kalau perempuan-perempuan itu yang sedang haid, saya lihat ada sekarang yang pakai sapu tangan gini, yang mushaf gini, gitu kan, itu nggak usah. Karena yang dimaksud bukan mushafnya. Yang dimaksud Quran, bacaannya, membacanya. Kalau Anda lihat keterangan Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan itu ijma'. Laqad ajma'al ulama 'ala anna al-haidha, sepakat semua ulama bahwa seorang perempuan yang haid itu tidak diperkenankan membaca Al-Quran. Bacaannya, Quran itu bacaannya, bukan tulisan di mushafnya. Ya, karena itu kalimat di Al-Waqiyah mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Yamassuhu massa, bukan lamassa. Beda. Beda kalau Anda belajar ilmu bahasa, lamassa itu begini, nyentuh. Sentuhan ini. Tapi kalau massa itu sentuhan yang diakibatkan bukan karena gesekan, bukan pertemuan dari dua benda, bukan. Anda lihat gambar-gambar yang tidak bagus, ya kan? Ada sentuhan di jiwa, ada perasaan, itu massa namanya. Ketika Anda baca Quran, Anda nggak menyentuh tulisannya, tapi di situ ada interaksi dengan Qurannya. Itu yang tidak diperkenankan untuk perempuan yang tengah haid. Maka Anda masih boleh belajar tajwid, menyimak misalnya bacaan orang lain, boleh membaca tafsirnya, membaca fikihnya, belajar tarikhnya. Makanya yang baik bagi perempuan-perempuan itu bisa membuat kurikulum dalam hidupnya. Misal dalam keadaan suci dia kerjakan khusus untuk amalan-amalan yang utamanya. Misal bacaan Al-Qurannya, dia mulai menghafal Qurannya. Kemudian dia mulai misalnya tunaikan sholat dengan baik, sunnahnya. Saat dalam keadaan tidak sucinya dia pelajari hukumnya, fikihnya, dia simak hafalan dari syekh-syekh yang lain, untuk mengulang-ulang mendengar maksudnya dan seterusnya. Itu banyak pahalanya. Dan berbahagialah perempuan-perempuan yang dalam keadaan sucinya dia bisa mengerjakan banyak amalan, karena dalam keadaan tidak sucinya semua itu akan dituliskan. Hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi mengatakan, "Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan." Kalau seorang hamba sedang dalam keadaan uzur, bahkan dalam keadaan safar, dia tidak bisa mengerjakan amalan konsistennya, maka amalan-amalan itu tetap dituliskan pahalanya sekalipun dia tidak mengerjakannya. Insyaallah.